Shalom, perkenalkan nama saya Yunus Tuan dari IAKN Kupang Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 5 mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Pada bab ini Anda akan diajak menelusuri berbagai konsep tentang ideologi negara. Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anda tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan, sebagaimana diungkapkan Koen Jaraningrat dalam buku Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Perlu diketahui juga bahwa agama dapat menjadi sumber bagi suatu ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Bagaimana pula halnya dengan ideologi yang bersumber dari pemikiran para tokoh. Marxisme termasuk salah satu di antara aliran ideologi mainstream yang berasal dari pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx. Yang berikut A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Masih ingatkah Anda apa yang dimaksud dengan ideologi? Mungkin Anda pernah membaca dan mendengar pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologi artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau memberikan arahan dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Dalam pengertian tersebut, Anda dapat menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Selanjutnya, Anda perlu mengenal beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Yang pertama A. Sastra Prateja. Ideologi adalah seperangkap gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. B. Soeharjanto. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupan. C. Mubiarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan.
untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Dua adalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah menelusuri berbagai pengertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Sastra Prateja menegarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C. Masyarakat memiliki ideologi dan sistem yang berbeda, bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. D. Kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara umum tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. E. Nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Yang kedua, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggaraan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersifat dan berwibawa sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggaraan negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang bagian C menggali sumber historis, sosiologis, politis tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. B. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. C. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. E. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. F. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Yang
Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Dan ketiga adalah sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada yang bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dan dalam konsep Nasako. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggaraan Pancasila tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kedua, argumen tentang terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai hal tentang terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mengaruhi tentang terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Yang berikut pada bagian E adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. A. Dimensi realitas. B. Dimensi idealitas. C. Dimensi fleksibilitas. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Pada bagian F, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu juga, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Pada bagian G adalah tugas belajar lanjut proyek belajar Pancasila sebagai ideologi negara. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom.